Berjumpa lagi dalam permenuan kita edisi Senin 3 Juli 2023, Pekan Biasa ke-13. Hari ini adalah Pesta Santo Thomas Rasul. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 2 ayat 19 sampai 22 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29. Bacaan-bacaan liturgi hari ini berbicara tentang para rasul secara umum seperti yang ditegaskan dalam bacaan pertama, dan kemudian berbicara tentang hal yang khusus mengenai Santo Thomas Rasul. Itu ditegaskan atau diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Mari kita lihat satu demi satu. Dalam bacaan yang pertama, di sana ditegaskan mengenai para rasul secara umum. Rasul Paulus ketika berbicara tentang gereja kepada jemaatnya di Efesus, Paulus menegaskan bahwa gereja adalah umat Allah. Umat Allah atau gereja itu dibangun atas dasar para rasul. Apa artinya? Kalau gereja itu dibangun atas dasar para rasul, sekurang-kurangnya memiliki dua pengertian. Yang pertama, gereja itu dibangun atas dasar iman para rasul, maka apa yang diimani oleh gereja adalah iman rasuli. Yang kedua, kalau gereja dibangun atas dasar para rasul, itu berarti dalam gereja itu, dalam umat Allah, itu diajarkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para rasul. Bahkan ini patut dicatat, sangat penting. Tidak saja yang diajarkan dan yang ditulis oleh para rasul, tetapi yang dihidupi dan yang dihayati oleh para rasul pada gereja perdana saat-saat awal. Itu jugalah yang dihayati, yang diimani, yang diyakini, yang dipraktekkan dalam hidup menggereja. Itu dua pemahaman, dua pengertian kalau dikatakan gereja umat Allah dibangun atas dasar para rasul. Kita sudah ingat ya? Arti yang pertama, iman yang dihayati, yang dianuti oleh gereja sejak dulu sampai saat ini adalah iman rasuli. Artinya apa yang diimani oleh para rasul, itulah yang harus dihayati dan diimani oleh gereja, oleh umat Allah, oleh saya dan Anda saat ini. Dan yang kedua, apa yang diajarkan oleh para rasul, apa yang dihidupi oleh para rasul, apa yang dihayati oleh para rasul, dulu saat-saat awal adanya gereja perdana itu, maka hal-hal itulah, apa yang dihayati itulah, apa yang diajarkan itulah, apa yang dipraktekkan itulah yang harus dihayati
yang harus diajarkan dan yang harus diimani, harus dipraktekkan dalam kehidupan menggereja, dalam kehidupan saya dan Anda saat ini. Nah, kalau kita berbicara tentang apa yang dihidupi, apa yang diajarkan oleh para rasul, yang harus dihayati oleh gereja umat Allah saat ini, maka dua hal yang perlu kita perhatikan, yang sangat penting menurut saya. Maka apa yang ditulis oleh para rasul dalam perjanjian baru, yang secara tersurat ada dalam kitab suci perjanjian baru, itu yang harus dihayati, itu yang harus diajarkan dalam kehidupan menggereja. Dan satu lagi, apa yang dihayati, apa yang dihidupi oleh para rasul dahulu kala, tetapi yang tidak termuat di dalam kitab suci, terutama perjanjian baru, itu juga yang harus dihayati oleh gereja saat ini. Saudari dan saudara yang terkasih, artinya apa yang dihidupi dan apa yang diajarkan, apa yang ditulis oleh para rasul, itu tidak semua tercatat di dalam kitab suci secara khusus perjanjian baru. Masih ada hal-hal yang dihayati yang tidak tercatat di dalam kitab suci. Saya kira kita semua ingat ketika Rasul Yohanes dalam Injilnya bagian terakhir menegaskan bahwa apa yang ditulis itu sudah cukup, tetapi masih ada banyak hal yang tidak tertulis. Karena kalau semuanya ditulis, dunia tidak mampu menampungnya. Makanya dalam hal ini gereja Katolik, selain hidup berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab suci, perjanjian baru, dan kitab suci secara umum dengan perjanjian lama, gereja Katolik masih melaksanakan, masih mempraktekkan, masih menghayati apa yang tidak tercatat dalam kitab suci, tetapi yang dihidupi dan dihayati oleh para rasul pada zaman itu. Maka kita kenal dalam gereja Katolik itu yang namanya tradisi suci. Artinya kebiasaan yang dihayati oleh para rasul dahulu kala, tetapi yang tidak tertulis dalam kitab suci. Ini pemahaman yang benar kalau ada pernyataan gereja dibangun di atas dasar para rasul. Saudari dan saudara yang terkasih, kiranya sebagai anggota gereja, terutama gereja Katolik, kita harus tetap meyakini bahwa apa yang dihidupi, apa yang diajarkan, apa yang dipraktekkan selama ini dalam gereja Katolik, itulah yang benar. Karena tidak semua hal yang dihidupi oleh para rasul itu dicatat dalam kitab suci. Tidak semua hal. Ada begitu banyak hal yang tidak tercatat, tetapi itu yang dihayati oleh para rasul. Maka kalau kita mau menghayati secara sungguh-sungguh arti dari gereja dibangun atas dasar para rasul, maka kita harus mengikuti apa yang pernah dihidupi oleh para rasul dahulu kala. Karena itu kalau ada orang lain di luar sana yang mengatakan dan begini dan begitu tentang gereja Katolik, tidak usah peduli. Kalau orang lain di luar sana mengatakan, oh itu tidak ada dalam kitab suci, tidak usah peduli. Kita juga menghayati apa yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi tidak hanya itu. Karena kitab suci tidak menulis semua hal yang dipraktekkan oleh para rasul. Hanya yang perlu-perlu saja yang tercatat di sana.
Banyak hal yang dihayati dan dihidupi oleh gereja perdana yang tidak tertulis. Dan itu yang tetap gereja Katolik ikuti. Jangan setengah-setengah. Kalau mau mendasar hidup atas dasar para rasul. Kalau mau menghidupi, menggereja atas dasar para rasul. Jangan setengah-setengah. Jangan sepotong-sepotong. Ambillah secara utuh. Sementara dalam bacaan yang kedua, dalam bacaan Injil, itu berbicara khusus tentang rasul yang secara liturgis dipestakan hari ini, yakni Rasul Thomas. Rasul Thomas disebut juga dengan Didimus, Thomas Didimus. Di satu sisi dikenal sebagai rasul yang tidak cepat percaya. Tetapi di sisi lain, dia punya keunggulan yang luar biasa. Dia memiliki hal positif yang mungkin tidak dimiliki oleh yang lain. Mungkin. Misalnya, selain bahwa dia tidak cepat percaya, tapi hal positif yang dia miliki, Rasul Thomas ini dikenal sebagai orang pertama, rasul pertama yang mengakui kealahan dan ketuhanan Yesus. Injil mencatat seperti yang dipakai dan direnungkan saat ini. Ketika Yesus menampakkan diri kepada para rasul, di mana Thomas Didimus tidak hadir. Dia mungkin jalan-jalan atau kemana. Yesus menampakkan diri. Dan ketika Thomas datang dan berkumpul dengan teman-temannya, para rasul yang lain, para rasul bercerita tentang penampakan. Bagaimana mereka telah melihat Tuhan yang bangkit itu. Tapi apa kata Rasul Thomas? Saya mengutip yang dikatakan Rasul Thomas. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya. Inilah pribadi Thomas yang tidak mudah percaya. Mungkinkah kita, dalam diri kita, ada unsur seperti itu? Meragukan atau sama sekali tidak percaya pada Tuhan. Hanya karena persoalan-persoalan yang kita hadapi. Terutama masalah-masalah yang sulit diatasi. Yang membuat hati kita terluka atau menderita. Sehingga kita makin kurang percaya kepada Tuhan yang mencintai dan mengasihi kita. Tetapi pada peristiwa yang kedua, ketika Yesus sekali lagi menampakkan diri kepada para rasul dan Thomas ada di dalamnya, Yesus berkata kepada Thomas, saya kutip lagi ya. Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ini kata Tuhan Yesus kepada Thomas. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini persis seperti apa yang diminta oleh Thomas sendiri. Lalu apa reaksi Thomas ketika mendengar kata-kata Tuhan yang bangkit? Ya Tuhanku dan Allahku. Thomas mengakui kealahan
dan ketuhanan Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam diri Thomas ada hal yang positif, ada hal yang kurang. Saya kira itu menggambarkan setiap pribadi, setiap manusia, saya dan Anda. Ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang positif, ada yang negatif, termasuk dalam kehidupan beriman. Lalu apa yang perlu kita buat? Kita diajak untuk melihat siapapun, melihatnya secara seimbang dan secara objektif. Tidak ada satu manusia pun yang negatif melulu. Tidak ada. Juga tidak ada manusia yang positif melulu. Tidak ada manusia yang kurang melulu. Dan tidak ada manusia yang positif melulu, lebih melulu. Ada lebihnya, ada kurangnya. Seperti kita, diri kita, saya dan Anda. Ada kekurangan dalam diri kita. Ada juga yang lebih. Ada yang positif dalam diri kita, ada juga yang negatif. Sama juga dengan orang lain. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Jangan sampai kita cuma melihat yang lebihnya saja. Seakan-akan orang ini tidak pernah ada salah. Hanya mungkin salahnya sedikit. Tapi pasti ada yang lebih, ada yang kurang. Juga tidak mungkin orang itu kurang melulu. Semua negatif. Tidak mungkin. Mungkin negatifnya banyak. Tapi ada juga yang lebih. Ada juga yang positif. Maka kita harus melihat secara seimbang. Manusia itu baik dan terkadang juga tidak baik. Baik dan terkadang juga kurang baik. Kita harus menerima sesama kita apa adanya. Apa yang kurang dalam diri orang, mungkin kita tutupi dengan apa yang lebih dari diri kita. Dan apa yang kurang dari diri kita, mungkin tertutupi dengan kelebihan yang ada dalam diri sama kita. Dalam kehidupan bersama. Entah kehidupan menggereja atau dalam kehidupan bermasyarakat. Saudari dan saudara terkasih, himbauan khusus untuk kita. Setiap kali kita entah memperingati atau merayakan atau pesta para rasul, kita selalu diingatkan bahwa kita adalah gereja umat Allah yang dibangun atas dasar para rasul. Kita hayati itu, kita ikuti itu. Tuhan memberkati.